掟を破った奴がどうなるか。俺は白い牙を本当の英雄だと思ってる。確かに忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。どうせ同じクズなら。Nah, itu si Wibu. Lagi ngapain itu? Mending kita samperin yuk. Iya, sekalian kagetin aja yuk. Ayo. Cah! Lagi ngapain sih kamu, Ibu? Tahu nih, Wibu bawa bawang. Apa sih ganggu kalau lagi pengen sendiri nih? Ini kan kamu juga sendiri kan? Kamu mikirin tuh dekdokmu, revisian MMT belum digarap. Guys, tiba-tiba aku kepikiran nih. Gimana sih? Ada aturan yang mengatur kegiatannya nggak sih? Pastinya ada lah. Hanya sering-sering bergaul sama orang lain. Nih, biar lebih jelas senang, mending kita tanyain masalah ini ke mas mbaknya yang lebih paham mengenai masalah ini, yuk. Ayo, gas. Yuk, guys. Yes. Siang Mas Mbak. Siang, guys. Jadi gini Mas Mbak, aku mau tanya nih, Himatansi itu ada aturan nggak sih tentang menjalankan proker gitu? Tentunya ada dong. Nah, kalau kalian mau tahu, jangan lupa tonton video berikut ya. Betul. Baik, izinkan kami Abhinawa Jawi Wijaya Muhammad Irawan Dan saya Dinda Salsabila. untuk membedah statuta dari Himatansi FEB UMS. Jadi di statuta Himatansi FEB UMS itu terdapat 4 bagian yang ada di dalamnya. Yang pertama ada AD, Anggaran Dasar, 2 ART, Anggaran Rumah Tangga, 3 GPPK, Garis Besar Program Kerja, dan yang terakhir ada MPO, Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu Anggaran Dasar. Jadi di Anggaran Dasar itu terdiri dari 7 bab dan 19 pasal. Oke, baik, kita masuk ke bab pertama, yaitu nama, waktu, tempat, dan kedudukan. Pasal 1. Nama organisasi itu Himpunan Mahasiswa Akuntansi yang disingkat Himatansi. Pasal 2. Waktu. Himatansi berdiri sejak 4 September 1994. Pasal 3. Tempat kesekretariatan Himatansi bertempat di Student Union Mahasiswa FEB UMS. Pasal 4. Kedudukan. Himatansi merupakan organisasi struktural di tingkat program studi akuntansi FEB UMS dan di bawah instruksi serta koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa FEB UMS. Bab 2, Identitas Kelembagaan. Pasal 5, Lambang. Arti lambang. Simbol segitiga berarti arah pergerakan organisasi yang bergerak di bidang akademik. 4 ruas garis melambangkan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah. Garis melingkar berarti fleksibilitas. Artinya, organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang akademik, tetapi juga di luar konsentrasi utama organisasi. Untuk bentuk yang menyerupai lingkaran melambangkan regenerasi. Artinya, organisasi ini selalu beregenerasi setiap tahun dan tidak terhenti pada satu generasi. Warna biru mempunyai arti stabil, loyalitas, dan dinamis. Sedangkan warna putih mempunyai arti kesucian dan kebersihan hati dalam berorganisasi dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk warna ungu mempunyai arti kebijaksanaan dan keilmuan. Pasal 6, Pakaian Dinas Harian PDH. Dengan ketentuan 1. Berwarna dasar biru tua, 2. Terdapat lambang UMS di lengan kanan, 3. Terdapat lambang Himatansi di lengan kiri, 4. Terdapat nama anggota di dada kanan, 5. Terdapat saku di dada kiri, 6. Terdapat tulisan di bagian belakang atas yaitu Himatansi, Himpunan Mahasiswa Akuntansi, Smart in Accounting, Smart in Life. 7. Terdapat list warna abu-abu di bagian kancing depan, kancing tangan, kerah leher, dan saku. 8. Terkait dengan pemakaian pakaian dinas harian PDH diatur dalam Standar Operasional Prosedur SOP. Bab 3. Tujuan dan sasaran. Pasal 7. Tujuan. 1. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan intelektual akademik. 2. Memberikan pembelajaran dalam berorganisasi. 3. Menjembatani mahasiswa akuntansi dengan program studi akuntansi FEB UMS. Pasal 8. Sasaran. Seluruh anggota Himatansi. Bab 4. Status, fungsi, dan peran. Pasal 9. Status. Himatansi adalah organisasi mahasiswa program studi akuntansi FEB UMS. Pasal 10. Fungsi.
Himatansi berfungsi sebagai organisasi keilmuan dan keislaman yang melaksanakan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Pasal 11 peran. Peran dari himatansi yang pertama sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan kreativitas mahasiswa program studi akuntansi FEB UMS. Yang kedua sebagai wahana pengetahuan keislaman mahasiswa program studi akuntansi FEB UMS. Dan yang ketiga sebagai mediator antara mahasiswa akuntansi dan program studi akuntansi FEB UMS. Bab 5. Kelengkapan organisasi. Pasal 12. Kelengkapan. 1. Musyawarah kerja Musker. 2. Musyawarah kerja luar biasa Muskerlup. 3. Anggaran dasar AD. 4. Anggaran rumah tangga ART. 5. Garis besar program kerja GBPK. 6. Mekanisme penyelenggaraan organisasi MPO. Pasal 13. Struktur organisasi. 1. Pengurus harian PH. 2. Dewan Penasihat Himpunan DPH. 3. Anggota eksekutif AE. 4. Alumni himatansi. Dan 5. Anggota biasa. Bab 6. Perbendaharaan. Pasal 14. Keuangan. Keuangan diperoleh dari 1. Program studi akuntansi FEB UMS, 2. Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan 3. Sumber-sumber lain yang sah dan halal. Pasal 15. Inventaris. Inventaris diperoleh dari 1. Program studi akuntansi FEB UMS, 2. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 3. Sumber-sumber lain yang sah dan halal. Pasal 16. Penggunaan. Penggunaan keuangan dan inventaris. 1. Melaksanakan kegiatan di lingkungan himatansi. 2. Penggunaan dan pengelolaan keuangan serta inventaris organisasi kemahasiswaan himatansi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota himatansi dan pihak-pihak terkait, baik diminta maupun tidak. Bab 7. Penutup. Pasal 17. Perubahan anggaran dasar AD. Perubahan anggaran dasar AD himatansi hanya dapat dilakukan dalam musyawarah kerja Musker dan garing atau musyawarah kerja luar biasa Muskerlup. Pasal 18. Pembubaran himatansi. Pembubaran himatansi hanya dapat dilakukan dalam musyawarah kerja Musker dan garing atau musyawarah kerja luar biasa Muskerlup. Pasal 19. Aturan penutup. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar AD akan diatur dalam anggaran rumah tangga ART himatansi atau ketetapan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Selanjutnya untuk bagian yang kedua ada anggaran rumah tangga ART. Anggaran rumah tangga terdiri dari 3 bab dan 15 pasal. Bab 1. Keanggotaan. Pasal 1. Anggota. Anggota himatansi adalah 1. Pengurus harian PH terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, ketua bidang, dan staf bidang. 2. Dewan Penasihat Himpunan DPH adalah anggota himatansi terpilih dengan ketentuan telah menjabat sebagai pengurus harian PH himatansi pada periode kepengurusan sebelumnya. 3. Anggota eksekutif AE adalah mahasiswa program studi akuntansi FEB UMS yang telah mengikuti proses pengkaderan himatansi. 4. Alumni himatansi adalah A. Anggota eksekutif AE dan garing atau pengurus harian WH yang telah mengikuti 3 periode kepengurusan penuh dan garing atau telah menempuh semester 7 atau telah menyelesaikan studi di FEB UMS. B. Anggota himatansi yang telah menjabat sebagai Dewan Penasihat Himpunan DPH dalam 1 periode kepengurusan. 5. Anggota biasa adalah seluruh mahasiswa program studi akuntansi FEB UMS. Selanjutnya pasal 2 hak anggota. 1. Hak pengurus harian PH. A. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh himatansi. B. Mengemukakan pendapat, kritik, dan saran baik lisan dan garing atau tulisan yang bersifat membangun keorganisasian. C. Memperoleh seluruh informasi yang ada di himatansi baik terbuka maupun tertutup. D. Memanfaatkan sarana yang ada di himatansi dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. 2. Hak Dewan Penasihat Himpunan DPH. A. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh himatansi. B. Mengemukakan pendapat, kritik, dan saran baik lisan dan garing atau tulisan yang bersifat membangun keorganisasian. C. Memperoleh seluruh informasi yang ada di himatansi baik terbuka maupun tertutup. D. Memanfaatkan sarana yang ada di himatansi dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. 3. Hak anggota eksekutif AE. A. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh himatansi. B. Mengemukakan pendapat, kritik, dan saran baik lisan dan garing atau tulisan yang bersifat membangun keorganisasian. C. Memperoleh informasi tentang kegiatan himatansi yang bersifat terbuka. D. Memanfaatkan sarana yang ada di himatansi dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. 4. Hak alumni himatansi. A. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh himatansi. B.
mengemukakan pendapat kritik dan saran baik lisan dan garing atau tulisan yang bersifat membangun keorganisasian. C. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh himatansi. D. Memperoleh informasi tentang kegiatan dan perkembangan himatansi. 5. Hak anggota biasa. A. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh himatansi. B. Mengemukakan pendapat kritik dan saran baik lisan dan garing atau tulisan yang bersifat membangun keorganisasian. C. Memperoleh informasi yang dipublikasikan oleh himatansi. Pasal 3. Kewajiban anggota. 1. Kewajiban pengurus harian PH. A. Menjaga nama baik himatansi. B. Menjalankan tugas organisasi dengan penuh tanggung jawab. C. Berpartisipasi penuh dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh himatansi. D. Menjalin hubungan baik dengan seluruh anggota himatansi. E. Menjaga keharmonisan, loyalitas, dan totalitas organisasi. 2. Kewajiban Dewan Penasihat Himpunan DPH. A. Menjaga nama baik himatansi. B. Menjalankan tugas organisasi dengan penuh tanggung jawab. C. Berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh himatansi. D. Menjalin hubungan baik dengan seluruh anggota himatansi. E. Menjaga keharmonisan, loyalitas, dan totalitas organisasi. 3. Kewajiban anggota eksekutif AE. A. Menjaga nama baik himatansi. B. Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh himatansi. C. Menjaga hubungan baik dengan seluruh anggota himatansi. D. Menjaga keharmonisan, loyalitas, dan totalitas organisasi. E. Memberi pendapat, kritik, dan saran baik lisan maupun dan garing atau tulisan untuk kemajuan himatansi. 4. Kewajiban alumni himatansi. A. Menjaga nama baik himatansi. B. Memberi pendapat, kritik, dan saran baik lisan dan garing atau tulisan untuk kemajuan himatansi. C. Memberikan informasi mengenai pekerjaan, akademik, dan segala hal yang bersifat membangun. D. Menjalin hubungan baik dan silaturahmi dengan seluruh anggota himatansi. 5. Kewajiban anggota biasa. A. Menjaga nama baik himatansi. B. Ikut berperan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh himatansi. Bab 2. Struktur organisasi. Musyawarah kerja musker. Pasal 4. Status. 1. Musyawarah kerja musker merupakan musyawarah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi himatansi. 2. Musyawarah kerja musker diselenggarakan sekali dalam satu periode. 3. Dalam keadaan luar biasa, musyawarah kerja musker dapat diselenggarakan tidak sesuai dengan pasal 4 ayat 2 dan dinamakan musyawarah kerja luar biasa muskerluk. Pasal 5. Kekuasaan dan wewenang. 1. Menetapkan anggaran dasar AD, anggaran rumah tangga ART, garis besar program kerja GBPK, mekanisme penyelenggaraan organisasi MPO, tata tertib, serta memberikan rekomendasi. 2. Memilih ketua umum yang nantinya merangkap sebagai ketua formatur. 3. Memilih koordinator dan menetapkan anggota Dewan Penasihat Himpunan DPH. 4. Pelaporan kinerja Dewan Penasihat Himpunan DPH selama satu periode. 5. Pelaporan dan evaluasi pertanggungjawaban pengurus harian PH selama satu periode melalui ketua umum. Pasal 6. Lain-lain. Hal yang menunjang kelancaran musyawarah kerja musker diatur dalam tata tertib musyawarah kerja. Pasal 7. Musyawarah kerja luar biasa muskerluk. 1. Musyawarah kerja luar biasa muskerluk merupakan musyawarah yang diadakan pada kondisi vacuum of power dari ketua umum dan garing atau pergantian pada statuta yang dijadikan landasan organisasi. 2. Ketentuan musyawarah kerja luar biasa muskerluk. A. Musyawarah kerja luar biasa muskerluk mempunyai kedudukan tertinggi setelah musyawarah kerja musker. B. Musyawarah kerja luar biasa muskerluk diajukan oleh 2 atau 3 dari pengurus harian PH dan disetujui oleh Dewan Penasihat Himpunan DPH. C. Musyawarah kerja luar biasa muskerluk hanya membahas hal-hal yang dianggap penting sesuai poin 1. Struktur kepemimpinan. Pasal 8. Status. 1. Kepemimpinan dijabat oleh ketua umum dan dibantu pengurus harian PH himatansi terpilih lainnya. 2. Masa jabatan pengurus harian PH adalah 1 periode sejak pelantikan atau serah terima jabatan dari pengurus harian PH demisioner. Pasal 9. Personalia. 1. Formasi pimpinan sekurang-kurangnya terdiri dari 1 ketua umum, 2 sekretaris umum, 2 bendahara umum, dan 1 ketua bidang di masing-masing bidang. 2. Formasi pengurus harian PH sekurang-kurangnya terdiri dari 1 ketua umum, 2 sekretaris umum, 2 bendahara umum, 1 ketua bidang, dan 1 staf bidang di masing-masing bidang. Pasal 10. Tugas dan wewenang. 1. Melaksanakan hasil ketetapan musyawarah kerja musker. 2. Menyelenggarakan musyawarah kerja musker pada akhir periode kepengurusan. 3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada seluruh anggota himatansi melalui ketua umum pada saat musyawarah kerja musker. 4. Ketua umum dapat memberi sanksi dan atau reshuffle secara langsung terhadap pengurus harian PH yang melalaikan tanggung jawab dengan terlebih dahulu mengadakan musyawarah bersama pengurus harian PH dan Dewan Penasihat Himpunan DPH dengan melihat statuta himatansi.
Dewan Penasihat Himpunan DPH. Pasal 11. Status, keanggotaan, dan masa jabatan. 1. Dewan Penasihat Himpunan DPH berkedudukan sebagai Badan Penasihat Himatansi. 2. Anggota Dewan Penasihat Himpunan DPH adalah anggota himatansi terpilih dengan ketentuan telah menjabat sebagai pengurus harian PH Himatansi pada periode kepengurusan sebelumnya. 3. Dewan Penasihat Himpunan DPH dipimpin oleh Koordinator Dewan Penasihat Himpunan DPH. 4. Formasi Dewan Penasihat Himpunan DPH diatur oleh Koordinator Dewan Penasihat Himpunan DPH. 5. Masa jabatan disesuaikan dengan pengurus harian PH Himatansi untuk satu periode kepengurusan. Pasal 12. Tugas. 1. Mengawasi pelaksanaan hasil musyawarah kerja Musker. 2. Memberikan pendapat, kritik, dan saran kepada pengurus harian PH untuk kelancaran organisasi baik diminta maupun tidak diminta. Pasal 13. Struktur organisasi atau SO. Jadi di sini ada bagian dari struktur organisasi yang ada di Himatansi. Yang paling tinggi yaitu Musker dan yang paling bawah ada anggota biasa. Di sini juga ada garis-garis, yaitu garis putus-putus itu garis koordinasi, sementara garis lurus itu garis instruksi. Kaderisasi. Pasal 14. Pengkaderan. Pola perekrutan, pengkaderan, dan pemantapan anggota diserahkan sepenuhnya pada bidang yang bersangkutan dan kebijakan pengurus harian PH. Bab 3. Aturan peralihan. Pasal 15. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan di atas akan diatur di musyawarah kerja luar biasa Muskerlup jika benar-benar dibutuhkan untuk kelangsungan organisasi. Untuk bagian yang ketiga ada garis besar program kerja GBPK. Garis besar program kerja GBPK untuk pengurus harian PH dan Dewan Penasihat Himpunan DPH. Untuk pengurus harian PH, 1. Mengadakan rapat pengurus harian PH minimal 1 kali dalam seminggu pada minggu efektif. 2. Mengadakan rapat bidang minimal 1 kali dalam sebulan pada bulan efektif. 3. Mengadakan rapat pleno 2 kali dalam satu periode kepengurusan yang dihadiri oleh pengurus harian PH, Dewan Penasihat Himpunan DPH, dan anggota eksekutif AE. 4. Mengadakan rapat konsolidasi pimpinan minimal 1 kali dalam 2 bulan pada bulan efektif. Dewan Penasihat Himpunan DPH. 1. Mengadakan koordinasi baik secara langsung ataupun tidak langsung antar Dewan Penasihat Himpunan DPH minimal 1 kali dalam seminggu pada minggu efektif. 2. Mengadakan rapat Dewan Penasihat Himpunan DPH minimal 1 kali dalam sebulan pada bulan efektif. 3. Berpartisipasi dalam jalannya program kerja. Selanjutnya ada garis besar program kerja GBPK untuk pengurus harian PH Bidang. Bidang 1. Keilmuan dan keislaman. Arah dan tujuan. Mengembangkan pola pikir, daya nalar, dan potensi mahasiswa akuntansi baik dalam bidang intelektual maupun keislaman. Target. Terwujudnya mahasiswa akuntansi yang berintelektual dengan berlandaskan iman dan Islam. Bidang 2. Penelitian dan pengembangan. Arah dan tujuan. Menumbuhkan minat penelitian dan mengembangkan potensi mahasiswa akuntansi sehingga mampu berpikir kritis, analitis, dan inovatif. Target. Terciptanya pengembangan potensi hasil penelitian dan inovasi di kalangan mahasiswa akuntansi. Bidang 3. Kemahasiswaan, kader, dan alumni. Arah dan tujuan. Menjadi mediator antara mahasiswa akuntansi dan program studi akuntansi, serta mengadakan perekrutan, pengkaderan, dan menjaga hubungan baik dengan seluruh anggota himatansi. Target. Terbentuknya komunikasi yang efektif antara mahasiswa akuntansi dengan program studi akuntansi. Kemudian ada terciptanya kader yang memiliki loyalitas dan integritas tinggi, serta terjalinnya hubungan yang intensif dan harmonis antara anggota himatansi. Ada bidang 4. Humas dan publikasi, arah dan tujuan. Mengembangkan hubungan masyarakat yang inovatif dengan atau tanpa media di kalangan internal dan eksternal himatansi. Target. Terwujudnya citra positif, media yang inovatif dan komunikatif, serta terciptanya hubungan yang baik di kalangan internal dan eksternal himatansi. Pada bagian yang keempat ada mekanisme penyelenggaraan organisasi NPO. Bab 1. Pendahuluan. Pasal 1. Pengertian. Mekanisme penyelenggaraan organisasi MPO merupakan pedoman tata cara penyelenggaraan keorganisasian yang bertujuan untuk mengatur, menertibkan, dan mengendalikan penyelenggaraan himatansi selama masa kepengurusan. Bab 2. Badan Pekerja BP. Pasal 2. Pembentukan. Badan Pekerja BP dibentuk oleh Ketua Umum melalui rapat pembentukan Badan Pekerja BP paling lambat 1 bulan sebelum musyawarah kerja Musker. Kemudian disahkan melalui surat keputusan Ketua Umum yang dilaksanakan dan dihadiri oleh pengurus harian PH, 4 anggota eksekutif AE terpilih,
dan Dewan Penasihat Himpunan DPH sebagai peninjau. Pasal 3. Keanggotaan. Badan Pekerja BP terdiri dari 8 pengurus harian PH dan minimal 4 anggota eksekutif AE terpilih. Pasal 4. Tugas. Tugas Badan Pekerja BP adalah membuat draft susunan acara dan draft tata tertib yang meliputi tata tertib musyawarah kerja musker, tata tertib pemilihan presidium tetap, tata tertib pemilihan ketua umum, dan tata tertib pemilihan koordinator Dewan Penasihat Himpunan DPH, serta mempersiapkan anggaran dasar AD, anggaran rumah tangga ART, garis besar program kerja GBPK, dan mekanisme penyelenggaraan organisasi MPO. Bab 3. Tim Formatur. Pasal 5. Pengertian. Tim Formatur adalah tim yang bertanggung jawab atas kelancaran pembentukan kepengurusan himatansi yang baru. Pasal 6. Keanggotaan. Tim Formatur terdiri dari pengurus harian PH, dimisioner, dan ketua umum terpilih. Pasal 7. Tugas. Membentuk kepengurusan himatansi yang baru. Bab 4. Kriteria pengurus harian PH. Pasal 8. Ketua umum. 1. Memiliki komitmen untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. 2. Memiliki kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan berwawasan luas. 3. Ketua umum adalah anggota himatansi yang pernah menjabat sebagai pengurus harian PH selama 1 periode aktif. 4. Apabila poin ketiga tidak terpenuhi, maka ketua umum dapat berasal dari anggota eksekutif AE yang aktif dalam keorganisasian himatansi minimal selama 2 periode. 5. Memiliki visi misi serta motivasi, loyalitas, totalitas, dan dedikasi tinggi. Dan yang terakhir, tidak merangkap sebagai ketua umum organisasi mahasiswa lainnya di UMS. Pasal 9. Pengurus harian PH. 1. Memiliki komitmen untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. 2. Memiliki motivasi, loyalitas, totalitas, dan dedikasi tinggi. Kemudian ada pengurus harian PH adalah anggota himatansi yang telah mengikuti pengkaderan keorganisasian dan aktif dalam kegiatan himatansi. Dan yang terakhir ada berkeinginan dan mampu bekerja sama dengan semua anggota himatansi tanpa melibatkan kepentingan pribadi. Bab 5. Kriteria Dewan Penasihat Himpunan DPH. Pasal 10. Dewan Penasihat Himpunan DPH. 1. Memiliki komitmen untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. 2. Anggota Dewan Penasihat Himpunan DPH adalah anggota himatansi terpilih dengan ketentuan telah menjabat sebagai pengurus harian PH himatansi pada periode kepengurusan sebelumnya. Dan yang terakhir ada memiliki motivasi, loyalitas, totalitas, dan dedikasi tinggi. Bab 6. Mekanisme pengangkatan. Pasal 11. Tata cara pengangkatan. 1. Ketua umum diangkat melalui musyawarah kerja musker atau musyawarah kerja luar biasa muskerlu. 2. Pengurus harian PH dipilih langsung dan diangkat pada saat pelantikan pengurus oleh tim formatur atau melalui reshuffle. 3. Dewan Penasihat Himpunan DPH diangkat melalui musyawarah kerja musker atau reshuffle. 4. Anggota eksekutif AE diangkat melalui surat keputusan ketua umum dengan pertimbangan bidang yang bersangkutan. Bab 7. Mekanisme pengunduran diri. Pasal 12. Alasan pengunduran diri. Yang pertama, sakit yang tidak memungkinkan untuk aktif dalam kepengurusan himatansi. Yang kedua, meninggalkan wilayah di luar jangkauan organisasi dalam jangka waktu minimal 30 hari kepengurusan dengan alasan yang rasional. Yang ketiga, cuti akademik. Dan yang terakhir, alasan lain yang dapat diterima sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus harian PH dengan pertimbangan dari Dewan Penasihat Himpunan DPH di luar 3 poin di atas. Pasal 13. Tata cara pengunduran diri. Ketua Umum mengundurkan diri hanya melalui musyawarah kerja luar biasa muskerlup dengan memberikan laporan pertanggungjawaban selama menjabat. Pengurus harian PH mengajukan surat pengunduran diri disertai lampiran yang menguatkan alasan dan ditujukan kepada Ketua Umum. Ketua Umum mengeluarkan surat keputusan dalam jangka waktu maksimal 1 minggu setelah diterimanya surat pengunduran diri dengan pertimbangan dari rapat konsolidasi pimpinan. Dewan Penasihat Himpunan DPH. Anggota Dewan Penasihat Himpunan DPH yang mengundurkan diri harus mendapatkan persetujuan minimal 2/3 dari jumlah anggota Dewan Penasihat Himpunan DPH dan diketahui oleh pengurus harian PH. Ketua Umum mengeluarkan surat keputusan pengunduran diri anggota Dewan Penasihat Himpunan DPH yang bersangkutan dalam waktu maksimal 1 minggu. Anggota Eksekutif AE mengajukan surat pengunduran diri disertai lampiran yang menguatkan alasan dan ditujukan kepada Ketua Umum. Kedua, Ketua Umum mengeluarkan surat keputusan dalam jangka waktu maksimal 1 minggu setelah diterima surat pengunduran diri dengan pertimbangan dari pengurus harian. Bab 8. Mekanisme pemberhentian. Pasal 14. Jenis pemberhentian. Pengurus harian PH. Pemberhentian dengan hormat. 1. Sakit yang tidak memungkinkan untuk aktif dalam kepengurusan himatansi. Kedua, meninggalkan wilayah di luar jangkauan organisasi dalam jangka waktu minimal 30 hari kepengurusan dengan alasan yang rasional.
Dan yang ketiga, cuti akademik. Kemudian pemberhentian dengan tidak hormat. 1. Mencemarkan nama baik himatansi. Dan yang kedua, tidak aktif dalam kepengurusan atau melalaikan tanggung jawab selama minimal 30 hari tanpa alasan yang jelas. Dewan Penasihat Himpunan DPH. Pemberhentian dengan hormat. 1. Sakit yang tidak memungkinkan untuk aktif dalam kepengurusan himatansi. Yang kedua, meninggalkan wilayah di luar jangkauan organisasi dalam jangka waktu minimal 30 hari kepengurusan dengan alasan yang rasional. Dan yang ketiga, cuti akademik. Untuk pemberhentian dengan tidak hormat, yang pertama, mencemarkan nama baik himatansi, dan yang kedua, tidak aktif dalam kepengurusan atau melalaikan tanggung jawab sebagai Dewan Penasihat Himpunan DPH. Anggota eksekutif AE, pemberhentian dengan hormat, sakit yang tidak memungkinkan untuk aktif dalam kepengurusan himatansi. Kemudian ada meninggalkan wilayah di luar jangkauan organisasi dalam jangka waktu minimal 60 hari kepengurusan dengan alasan yang rasional. Dan terakhir ada cuti akademik. Pemberhentian dengan tidak hormat. 1. Mencemarkan nama baik himatansi. Dan yang terakhir ada tidak aktif dalam kepengurusan atau melalaikan tanggung jawab sebagai anggota eksekutif. Pasal 15 sanksi, pengurus harian PH. Yang pertama, Ketua Umum berhak memberikan teguran lisan kepada pengurus yang tidak aktif selama 2 minggu berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, apabila 1 minggu setelah teguran lisan tidak diindahkan, maka Ketua Umum berhak memberikan teguran tertulis berupa surat peringatan ST. Apabila 1 minggu setelah teguran tertulis tidak diindahkan, maka pihak yang bersangkutan diusulkan untuk diberhentikan dari kepengurusan melalui pertimbangan pengurus harian PH dan sepengetahuan Dewan Penasihat Himpunan DPH. Dewan Penasihat Himpunan DPH. Koordinator Dewan Penasihat Himpunan DPH berhak memberikan teguran lisan kepada anggota Dewan Penasihat Himpunan DPH yang tidak aktif tanpa alasan yang jelas. Apabila setelah teguran lisan tidak diindahkan, maka Koordinator Dewan Penasihat Himpunan DPH berhak memberikan teguran tertulis berupa surat peringatan SP. Apabila setelah teguran tertulis tidak diindahkan, maka pihak yang bersangkutan diusulkan kepada Ketua Umum untuk diberhentikan dari Dewan Penasihat Himpunan DPH. Anggota eksekutif AE. Pengurus harian PH berhak memberikan teguran lisan kepada anggota eksekutif AE yang tidak aktif tanpa alasan yang jelas. Apabila setelah teguran lisan tidak diindahkan, maka pengurus harian PH berhak memberikan teguran tertulis berupa surat peringatan SP. Apabila setelah teguran tertulis tidak diindahkan, maka pihak yang bersangkutan diusulkan untuk diberhentikan dari anggota eksekutif AE melalui pertimbangan pengurus harian PH dan sepengetahuan Dewan Penasihat Himpunan DPH. Pasal 16 Tata Cara Pemberhentian Pengurus Harian PH. Yang pertama, usulan pemberhentian pengurus harian PH diajukan baik secara lisan dan garing atau tertulis kepada Ketua Umum. Yang kedua, usulan pemberhentian pengurus harian PH dibahas dalam rapat konsolidasi pimpinan. Dan yang ketiga, pengurus harian PH yang bersangkutan dinyatakan keluar dari kepengurusan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pengurus harian PH dan juga dengan pertimbangan Dewan Penasihat Himpunan DPH yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Umum himatansi. Dewan Penasihat Himpunan DPH. Usulan pemberhentian Dewan Penasihat Himpunan DPH diajukan baik secara lisan dan garing atau tertulis kepada Ketua Umum. Usulan pemberhentian Dewan Penasihat Himpunan DPH dibahas dalam rapat konsolidasi pimpinan. Dewan Penasihat Himpunan DPH yang bersangkutan dinyatakan keluar dari kepengurusan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Penasihat Himpunan DPH dan juga dengan pertimbangan pengurus harian yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Umum himatansi. Anggota eksekutif AE. Usulan pemberhentian anggota eksekutif AE diajukan baik secara lisan dan garing atau tertulis kepada Ketua Umum. Usulan pemberhentian anggota eksekutif AE dibahas dalam rapat pengurus harian PH. Anggota eksekutif AE yang bersangkutan dinyatakan keluar dengan ditetapkan surat keputusan Ketua Umum himatansi. Pasal 17 Status Pengurus Harian PH. Pengurus harian PH yang telah diberhentikan secara hormat memiliki status anggota eksekutif AE. Sedangkan pengurus harian PH yang telah diberhentikan secara tidak hormat memiliki status anggota biasa. Dewan Penasihat Himpunan DPH. Dewan Penasihat Himpunan DPH yang telah diberhentikan secara hormat memiliki status anggota eksekutif AE. Sedangkan Dewan Penasihat Himpunan DPH yang telah diberhentikan secara tidak hormat memiliki status anggota biasa. Anggota eksekutif AE. Anggota eksekutif AE yang telah diberhentikan memiliki status sebagai anggota biasa. Bab 9. Mekanisme reshuffle. Pasal 18. Pengertian. Mekanisme reshuffle adalah tata cara yang digunakan untuk mengganti anggota Dewan Penasihat Himpunan DPH atau pengurus harian PH dalam satu periode. Pasal 19. Tujuan. Mekanisme reshuffle dilakukan agar kepengurusan tetap dinamis. Pasal 20. Tata cara reshuffle. Pengurus harian PH. Yang pertama,
Usulan pengangkatan dan garing atau pemindahan amanah pengurus harian PH diajukan oleh Ketua Umum dan garing atau pengurus harian PH. Usulan perlunya reshuffle dibahas dalam rapat konsolidasi pimpinan. Penetapan reshuffle disetujui dalam rapat pengurus harian PH dengan pengurus harian PH yang bersangkutan. Dewan Penasihat Himpunan DPH. Usulan pengangkatan dan garing atau pemindahan amanah Dewan Penasihat Himpunan DPH diajukan Koordinator Dewan Penasihat Himpunan DPH atau Dewan Penasihat Himpunan DPH lainnya dengan sepengetahuan pengurus harian PH. Usulan perlunya reshuffle dibahas dalam rapat konsolidasi pimpinan. Penetapan reshuffle disetujui dalam rapat Dewan Penasihat Himpunan DPH dengan Dewan Penasihat Himpunan DPH yang bersangkutan. Bab 10. Mekanisme alih kepengurusan. Pasal 21. Selama alih kepengurusan, kekuasaan tertinggi ada di tangan Presidium. Bab 11. Mekanisme koordinasi. Pasal 22. Koordinasi merupakan upaya untuk memudahkan komunikasi, menyamakan visi dan misi, serta mempererat kekeluargaan antar pengurus harian PH dan garing atau Dewan Penasihat Himpunan DPH dan garing atau anggota eksekutif AE yang dilakukan secara berkala dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pasal 23. Jenis-jenis koordinasi. Yang pertama, rapat pengurus harian PH adalah musyawarah yang dilakukan pengurus harian PH untuk membahas kebijakan umum, rencana koordinasi, pengawasan dan evaluasi, dan kebijakan khusus, hal-hal yang berkaitan dengan himmatansi. Yang kedua, rapat konsolidasi pimpinan merupakan forum komunikasi, evaluasi, dan konsultasi antara pimpinan dengan Dewan Penasihat Himpunan DPH. Yang ketiga, rapat Dewan Penasihat Himpunan DPH merupakan forum koordinasi dan konsolidasi yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan kelancaran organisasi. Kemudian, rapat besar merupakan forum yang dihadiri oleh pengurus harian PH, Dewan Penasihat Himpunan DPH, dan anggota eksekutif AE guna membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan kelancaran organisasi. Dan yang terakhir, ada rapat bidang merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara pengurus bidang dengan anggota eksekutif AE. Pasal 24. Pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang merupakan upaya yang bertujuan untuk menggantikan pengurus yang berhalangan hadir kepada pengurus lain yang untuk melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tata urutan pelimpahan wewenang apabila Ketua Umum berhalangan menjalankan fungsinya. Yang pertama ada Sekretaris Umum, kemudian Bendahara Umum, kemudian ada Ketua Bidang. Pelimpahan wewenang selain Ketua Umum dilakukan sesuai dengan hierarki kepengurusan dan diketahui oleh Ketua Umum. Bab 12. Mekanisme evaluasi, monitoring, dan pelaporan. Pasal 25. Fungsi. Evaluasi, monitoring, dan pelaporan merupakan sarana untuk mengontrol program kerja yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan. Laporan yang berkaitan dengan seluruh aktivitas di himmatansi digunakan untuk menunjang dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban pengurus harian PH. Pasal 26. Tata cara. Bentuk dan sistematika evaluasi, monitoring, dan pelaporan diatur secara teknis dengan ketentuan tersendiri oleh pengurus harian PH. Evaluasi, monitoring, dan pelaporan dilaksanakan secara berkesinambungan, terpadu, terarah, efisien, dan efektif. Bab 13. Penutup. Pasal 27. Apabila ternyata dalam ketentuan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya, sesuai dengan musyawarah mufakat dan disahkan dalam musyawarah kerja luar biasa Muskerluk. Itu tadi isi dari Statuta Himmatansi FEB UMS. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video sampai habis. Gimana teman-teman? Udah sedikit tahu kan tentang peraturan tertulis yang ada di himmatansi? Tenang aja, kalau belum tahu nanti bakalan ada bedah statuta yang akan ngebahas tuntas terkait statuta yang ada di himmatansi. Pada datang di kegiatan bedah statuta ya. Dadah.